Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bengkel Bang D. Jadi kali ini kita akan membahas tentang motor blade ini ya. Jadi ini kendalanya berasap kemarin. Berasap, jadi si pemilik minta dibuputkan. Kita bongkar tadi pun ya, bloknya udah agak itu ya. Udah agak kemakan dikit lah itu. Jadi perlu dibobot. Nah, jadi tadi kita antar bloknya ke tukang counter blok. Nah, jadi ini kendala lainnya yaitu starter kakinya. Starter kakinya tuh ketika di selah tuh ya ndak balik gitu. Nah, atau disebut apalah itu ya, tekulai atau apalah. Jadi kendalanya tuh ya per starternya patah. Nah, ini per starternya. Nah, ini patahannya. Jadi ketika di selah tuh pernya tuh ndak balik lagi itu. Jadi udah ngelos itu. Jadi dia tuh ke bawah terus itu ndak balik ke asal gitu. Jadi gimana ngatasinnya? Yang ngatasinnya harus dibongkar seperti ini ya. Ini bongkar mesin cuman untuk ganti per ini doang ya. Ganti per starternya doang. Jadi harus bongkar seperti ini. Nah, ini alat-alatnya juga nih. Jadi kebetulan kemarin diminta bobotkan, jadi ya sekalian gitu dia minta gantikan per ini ya. Kadang risih juga ya ketika di starter, ya starternya tuh ndak naik lagi gitu. Nah, letoy ya. Jadi ini diganti pernya ya biar dia lebih strong lagi. Nah, jadi seperti ini. Ya, kalau ditanya kenapa bisa patah, ya namanya barang dipakai itu ya sekuat apapun lama kelamaan pasti bakalan rusak ya. Nah, kalau ndak rusak ya disimpan di lemari. Nah, kadang barang disimpan di lemari pun bisa rusak juga. Nah, misalnya nyimpan duit dalam lemari, ya itu bisa dimakan rayap nanti duitnya dengan kelamaan disimpan di lemari ya. Mending diserviskan ke motor aja. Nah, diganti oli kah apa kah. Jadi ini mesinnya cukup kotor ya. Ini tadi udah kita bersihkan. Jadi ya ini kadang kalau sering kelamaan ganti oli ini, jadi ya nanti dalam mesinnya seperti ini ya, timbul kerak itu. Nah, ini kotor-kotoran mesinnya karena lama kelamaan nggak diganti oli gitu. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini tadi udah kita bersihkan. Nah, jadi ini kerak-kerak yang nempel nih udah nggak bisa disikat tadi. Nah, tadi kita coba sikat udah nggak mau lagi ya. Udah benar-benar nempel. Jadi seperti ini ya. Jadi kita lakukan pemasakan nanti, pasang, ya rakit ulang gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi ini lumayan banyak juga yang digantinya. Jadi pas dibongkar tadi ya rantai apinya juga udah perlu diganti. Nah, jadi pas disampaikan ke orangnya ya dia minta gantikan sekalian gitu. Jadi ya ini sebenarnya tadi cuman mau, ya dia sih kemarin tuh awal-awal nanya ini ya berapa sih ongkos betulkan starter kakinya yang ndak balik lagi ini kata. Ya kalau biayanya tuh harga barangnya nih ndak semahal ongkosnya ya. Yang mahal tuh ongkos bongkar pasangnya. Soalnya harus bongkar seperti ini gitu. Harus dibelah mesinnya. Karena posisi benda ini nih di tengah-tengah sini. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau mau ganti pernya tuh ya harus ganti harus bongkar semuanya gitu, harus bongkar dibelah habis sama mesinnya. Nah, karena letaknya di dalam. Berbeda dengan Matic. Kalau Matic itu kalau starter kakinya ndak balik gitu, biasa tuh lengket. Nah, itu kalau Matic lebih
lebih simple lah cara ngerjakannya. Buka bak CVT-nya, nah, tinggal dikasih pelumas ya, mungkin udah strong lagi dah. Nah, tapi kalau ini starter kakinya nggak balik tuh, nah, jadi seperti inilah, harus bongkar. Jadi kalau cuman datang untuk bongkar ini ya mahal ke ongkos bongkar pasangnya daripada barangnya tuh paling berapa puluh ribu lah gitu. Nah, jadi kalau misalkan sekalian ganti tangan apa itu ya udah sama ongkos ganti tangan, paling ini ya tinggal beli barangnya aja gitu. Nah, tapi kalau datang cuman untuk betulkan ini ya agak berat, agak mahal soalnya. Nah, jadi kalau untuk menghindari ini ya, ini kan karena seringan dipakai ya, seringan disela, seringan diengkol gitu. Lama kelamaan ini kan kalau kita engkol nih pernya tuh nerik ini ya. Nah, jadi ketika barang ini udah lama kelamaan ya patah lah ya. Jadi seperti itulah. Jadi kalau misalkan tidak mau ribet ya dihidupkan starter tangannya aja. Ganti entah kalau akinya lemah ya ganti aki. Nah, jadi starter kaki tidak dipakai, dicopot juga nggak apa-apa. Nah, tapi kalau memang untuk dipakai ininya ya kadang tuh agak risih ya kalau kita starter kaki tapi starternya tuh nggak balik gitu, tetap ke bawah dia, nggak mau balik ke atas. Nah, agak risih kadang. Jadi seperti itulah ya. Nah, jadi kita mungkin mau membersihkan mesinnya dulu. Nah, ini kita lagi membersihkan bagian headnya. Kayaknya ini motor udah lama berasap ya, sehingga tuh ya di ruang bakarnya tuh banyak kerak gitu. Nah, jadi kita bersihkan headnya, kita skur klepnya. Nah, ini pun kita mau bersihkan mesinnya ini. Nah, ini terlalu banyak keraknya ya, jadi seperti itulah. Nah, jadi kalau misalkan motor-motor saudara tuh yang starter kakinya ke bawah, ini khusus motor ini ya, motor yang serupa lah, Revo atau apa yang sebagainya lah ya. Nah, jadi kalau starter kakinya udah cuman menjuntai ke bawah itu, nah, jadi ininya lah yang mau diganti tadi, ampernya. Jadi cara pengerjaannya seperti inilah ya. Jadi harus belah mesin, dibelah mesin ya, seperti inilah tablet. Nah, jadi mungkin sekian terkait Honda Blade ini ya. Jadi mungkin sekian dulu informasi hari ini. Jadi sekian dulu terkait Honda Blade ini ya, terkait starter kaki yang menjuntai ke bawah atau tidak balik itu letoy. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan. Jadi sekian dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.